Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat subscriber? Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hari ini kita kembali belajar pembelajaran PPKN. Kita akan memasuki bab yang ketiga pada subbab peran tokoh dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentu di awal pembelajaran mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat hidayahnya lah hari ini kita bisa belajar seperti biasa, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Jangan lupa berikan like serta share supaya channel ini lebih berkembang di kemudian hari. Sahabat-sahabat subscriber, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran pada kali ini? Yang pertama adalah melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas peran tokoh dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Lalu tujuan yang kedua, peserta didik menghargai proses peran tokoh dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sikap beriman dan bertakwa dengan baik. Lalu ada tujuan yang ketiga. Melalui pembelajaran berdiskusi, peserta didik belajar tentang peran tokoh dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Dan tujuan yang keempat, melalui pembelajaran berdiskusi, peserta didik belajar bertanggung jawab dari peran tokoh dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Nah, teman-teman subscriber, itulah yang menjadi tujuan pada pembelajaran kali ini. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang peran tokoh dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena sebelum pada materi ini kita sudah belajar tentang rumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang arti penting dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Oke ya, sudah siap kita belajar? Silakan siapkan buku tulis serta pensil atau pulpen ya. Kalian bisa mencatat hal-hal yang perlu dicatat pada kesempatan kali ini. Nah, jika boleh menyampaikan motivasi pada kesempatan kali ini, saya akan coba menyampaikan untuk sahabat-sahabat subscriber bahwa hidup adalah pilihan. Maka ambillah pilihan yang baik. Jangan sampai salah memilih ya. Semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI maupun PPKI tentu memiliki peran yang besar dalam perumusan Undang-Undang Dasar
1945. Para tokoh itu merupakan putra terbaik bangsa yang mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Mereka menjadi wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa. Wah, jadi makin penasaran nih, apa saja peran mereka ya dalam sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nih, kalian bisa mengamati secara sekilas wajah dari para tokoh-tokoh yang memiliki peran besar dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita lihat. Nah, yang pertama ada Insinyur Soekarno. Beliau berperan sebagai anggota BPUPKI dan Ketua PPKI. Insinyur Soekarno turut ikut mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia bersama dengan tokoh lainnya yang beliau kasih nama Pancasila. Yang Pancasila sendiri disahkan pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Selain itu, Soekarno bersama dengan Panitia 9 mengusulkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian disahkan oleh BPUPKI menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut kepada tokoh yang kedua. Ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau turut ikut sebagai anggota BPUPKI dan Ketua Panitia Perancangan Keuangan dan Perekonomian Indonesia. Muhammad Hatta juga turut berperan sebagai anggota Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang akhirnya disahkan oleh BPUPKI sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh yang selanjutnya ada Muhammad Yamin. Sebagai anggota BPUPKI yang turut ikut berkontribusi memberikan pendapat bersama tokoh lainnya mengenai perumusan dasar negara yang akhirnya disahkan oleh BPUPKI menjadi Pancasila. Nah, yang selanjutnya sahabat-sahabat subscriber ada Supomo. Apa peran beliau? Beliau turut ikut berkontribusi menyumbangkan pendapatnya sebagai anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Setelah BPUPKI dibubarkan, Profesor Dr. Supomo turut ikut menjadi anggota PPKI yang aktif dan menjadi ketua kecil dalam perancangan Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya ada Dr. Rajiman Widyodiningrat. Peran beliau cukup penting, yaitu sebagai ketua BPUPKI. Nah, diingatkan bahwa BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, sahabat-sahabat subscriber,
ada Ahmad Subarjo. Beliau turut aktif sebagai anggota BPU PKI dan termasuk ke dalam anggota 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang kemudian oleh BPU PKI menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Turut ikut memberikan kontribusi dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada kata apa? Pada kata kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sehingga melalui konsep beliaulah Ahmad Subarjo dikenal sebagai konseptor naskah proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada pertanyaan mengenai apa yang disampaikan oleh saya tadi? Nah, jika ada pertanyaan, silakan sahabat-sahabat subscriber bisa menuliskannya di kolom komentar. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Senang bisa memberikan manfaat kepada teman-teman subscriber. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kami lebih aktif dalam membuat konten, bisa lebih bersemangat dalam membuat karya. Terima kasih. See you.